Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di ruang VCT batch 6 kelompok 32 di sesi ke-6 hari Jumat 4 sampai pukul 17. Terima kasih kepada para instruktur, Pak Caman, Pak Eko, dan teman-teman guru-guru hebat, guru-guru luar biasa. Kali ini kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita tentang tentang cara cepat baca tulis Al-Quran dengan basmalah. Seperti kita ketahui, Al-Quran adalah sebagai petunjuk yang keseharian kita, selalu menemani kita terutama kaum muslim dan muslimat, kaum muslimin dan muslimat. Allah, mudah-mudahan dengan kebersamaan kita ini, dengan kita mendengarkan paparan materi dari Ustazah Nurfadilah, kita akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Baik, sebelum Nurfadilah tampil, saya akan bacakan sisi Ustazah Ibu Nurfadilah SPD IMPD. Saat ini beliau sebagai agama di SDN Kaliabangsa 1. Beliau juga sebagai bendahara umum DPP APAI Kota Bekasi. Kemudian juga beliau bertugas di Departemen Seni Budaya DPP APAI. Dan yang paling penting, beliau juga sering mengisi taklim kaum ibu maupun guru agama di madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa. Dan baik, mari kita dengarkan paparan materi dari Ustazah Nurfadilah SPD MPD dengan tema cara cepat baca tulis Al-Quran dengan basmalah. Dipersilakan Ibu Ustazah. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Hajah Nurmani, serta host Ibu Ais Kumilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wa ba'du. Yang terhormat seluruh peserta PCT batch 6 Jabar 3, juga para instruktur yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sesi 6 ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita, terutamanya diberinya kita kesempatan untuk bisa mengikuti program yang sangat bermanfaat ini. Semoga semua akan menjadi ladang ibadah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia, saya akan mencoba memaparkan materi yang akan saya bawakan pada sore hari ini, yaitu cara cepat belajar baca tulis Al-Quran dengan basmalah. Bapak dan Ibu yang terhormat, saya memilih judul ini dengan beberapa alasan tentunya, dan dilatar belakangi oleh beberapa penelitian oleh saya sendiri kebetulan. Di antaranya, setelah melihat bahwa dalam proses pembelajaran kita terbiasa menemukan adanya model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik, dan taktik pembelajaran. Semua itu bertujuan agar kita sebagai guru mampu mentransfer knowledge kita kepada siswa kita dengan baik.
Saya tidak akan panjang lebar dalam hal ini, tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa di antara kita pasti pernah menggunakan beberapa metode dalam mengajar, dalam proses belajar mengajar kita. Untuk menemukan cara bagaimana metode kita bisa diterapkan dengan sempurna, kita butuh teknik agar metode atau cara yang kita lakukan dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setelah saya lama menggeluti, kebetulan saya guru SD di SDN Kaliabang Tengah 1, saya menemukan satu teknik dari metode baca Al-Quran, karena walaupun sudah banyak teknik-teknik cara baca tulis Al-Quran yang sudah ada, tapi mudah-mudahan teknik ini bisa dipakai juga oleh para kita yang saat ini menjadi guru di TPQ, di SD atau MI, atau kita menjadi seorang pengajar di majelis taklim atau madrasah-madrasah diniyah yang ada. Latar belakang ini juga keinginan ini latar belakangi juga oleh keinginan saya untuk bisa mengajarkan siswa untuk pandai membaca dan menulis Al-Quran. Alasannya sederhana, mengapa saya memilih basmalah menjadi jembatan untuk bisa tercapainya tujuan kita dalam pembelajaran baca dan tulis Al-Quran. Saya melihat anak kelas 1, anak kelas 2, kalimat yang sering sekali dan mudah sekali untuk mereka ucapkan adalah basmalah. Setiap kali mulai berdoa, mereka mengucapkan basmalah. Ada satu kekhawatiran, mereka bisa mengucapkan basmalah, mereka bisa membaca basmalah, tapi mereka belum pandai menuliskan basmalah. Berangkat dari itu, saya mencoba untuk mengambil basmalah sebagai sebuah teknik dalam baca tulis Al-Quran secara cepat dan mudah. Beberapa tentang basmalah. Satu, mengapa basmalah? Basmalah adalah wahyu pertama dalam Quran, yaitu surah Al-Alaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk membaca. Berharap dengan membaca kita akan bisa menuangkan hasil bacaan kita lewat tulisan. Ayat inilah yang mendasari mengapa saya memakai kata basmalah. Secara etimologi, basmalah adalah masdar atau kata sifat yang diambil dari kata kerja. Basmalah berasal dari basmalah yubasmilu basmalatan. Ini adalah salah satu dari cabang ilmu mempelajari bahasa Arab atau tata bahasa Arab, sering disebut sebagai sorof. Harapan kami semoga anak didik kita yang bersekolah atau belajar di sekolah-sekolah umum juga bisa atau terbiasa mendengarkan cabang-cabang ilmu dari beberapa cabang ilmu Al-Quran. Karena tidak jarang dari siswa-siswi kita lulusan sekolah umum, mereka melanjutkan pendidikannya di jenjang pesantren atau madrasah-madrasah lainnya. Basmalah yubasmilu basmalah artinya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan basmalah dalam teknik belajar ini adalah akronim. Basmalah artinya belajar Al-Quran sambil bermain agar lebih asyik dan mudah.
Saya berharap semoga dengan teknik ini baca tulis Al-Quran siswa-siswi kita menjadi lebih mudah lagi. Teknik belajar baca tulis Al-Quran tercepat, termudah, dan termurah. Adapun metode yang dipergunakan ketika menggunakan teknik belajar ini adalah ceramah plus demonstrasi dan drill atau latihan. Berikut langkah-langkah pembelajaran. Insya Allah teknik BTQ ini atau baca tulis Quran bisa terselesaikan selama 6 kali pertemuan. Minggu pertama pengenalan 30 huruf hijaiyah dari mulai alif sampai dengan ya. Untuk mempermudah langkah-langkah pembelajaran pada minggu atau pertemuan pertama, saya sebagai guru harus menjalin kerjasama dengan para orang tua. Para orang tua diberi pengertian untuk bisa mengontrol tugas-tugas anaknya dalam rangka mengenalkan 30 huruf hijaiyah ini setelah dikenalkan mereka pada minggu pertama di ruangan kelas. Saya sudah buatkan formnya untuk setiap siswa agar diisi setiap hari untuk kemudian disetorkan pada pertemuan berikutnya. Bapak dan Ibu, teknik belajar baca tulis Al-Quran ini merupakan best practice saya selaku guru pendidikan agama Islam di SDN Kaliabang Tengah 1, dan insya Allah sudah saya terapkan di kelas 1, 2, dan 3 atau kelas rendah. Seperti ini. Ini form yang saya bagikan kepada para siswa untuk diisi di rumah masing-masing, nanti disetorkan pada pertemuan berikutnya. Dari 30 huruf hijaiyah dibagi 6, alhasil setiap hari anak itu harus belajar mengulang, mengenalkan huruf atau mengenal huruf, dibantu oleh orang tuanya atau di tempat mereka mengaji minimal 5 huruf. Nanti orang tua harus memberikan keterangan pada kolom ya atau tidak, agar nanti setelah full selama 6 hari disetorkan kembali kepada guru agamanya. Langkah kedua, karena teknik belajar membaca Al-Quran ini dengan basmalah, di sana ada kata menyenangkan, maka pada langkah pertama ini juga dalam melafalkan huruf hijaiyah secara berulang-ulang, saya mengajari mereka dengan beberapa lagu yang sudah mungkin Bapak dan Ibu yang kebetulan mempunyai anak usia SD sudah terbiasa dengan lagu-lagu mengenal huruf hijaiyah. Saya coba sajikan itu dalam saya coba sajikan pengenalan huruf kepada mereka melalui media. Biasanya saya pakai proyektor. Sebelumnya saya tayangkan dulu lagu-lagu tentang supaya mempermudah mereka untuk bernyanyi atau mengenal huruf hijaiyah yang 30. Nah, setelah terbiasa mereka dengan lagu-lagu atau mereka sudah biasa atau bisa menyanyikan huruf hijaiyah, baru kemudian dibentuk kelompok. Mereka diminta untuk membuat lingkaran kecil minimal 5 orang.
Mereka diajak bernyanyi abatasa bersama-sama minimal 2-3 kali secara berulang-ulang karena metode yang saya gunakan adalah drill. Salah satu metode latihan yang paling efektif adalah mengulang-ulang supaya mereka atau siswa kita menjadi terbiasa. Setelah itu, setiap kelompok diminta bernyanyi bergiliran. Mungkin ini biasa Bapak dan Ibu lakukan. Yang ketiga, permainan dimulai. Karena teknik ini harus menyenangkan. Anak-anak sudah senang karena sudah disuguhi dengan lagu-lagu, karena sudah disuguhi huruf-huruf melalui gambar. Maka selanjutnya basmalah dimulai. Strategi teknik basmalah ini adalah belajar secara kelompok. Kalau sudah terbagi menjadi 5 kelompok, nanti 30 kartu itu dibagikan secara rata. Nah, guru memandu proses pembelajaran tersebut dengan cara memberi komando atau instruksi kepada siswa. Ketika sudah dipastikan huruf itu terbagi rata, guru kembali memberi instruksi kepada anak sesuai huruf yang paling mudah dulu, pasti A. Ketika A disebut oleh guru, siswa diminta untuk membawa alif, huruf alif, menunjukkan huruf sesuai dengan instruksi guru, lalu meletakkan sambil melafalkannya diikuti dengan huruf berikutnya. Jadi kalau gurunya bilang A atau alif, anak-anak yang merasa memegang kartu harus menunjukkan huruf yang diminta oleh guru, kemudian meletakkan huruf tersebut sambil mengucapkan huruf yang diminta tersebut. Sampai begitupun selanjutnya untuk huruf-huruf yang sudah ada di tangan seluruh anak. Kendala biasa. Teks. Minggu kedua, membaca dan menulis huruf hijaiyah dengan tanda baca fathah, kasroh, dhammah berdasarkan karakter huruf dan ejaan vokalnya. Kalau di minggu pertama siswa hanya diperkenalkan hurufnya saja, pertemuan kedua siswa mulai dikenalkan tanda bacanya A, I, U dalam melatih vokal. Minggu ketiga, siswa diajarkan membaca dan menulis huruf hijaiyah dengan seluruh tanda baca fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid, tanwin. Saya ambil contoh seperti ini, ada lafaz ghafara murni dengan fathah, yaghfiru sudah mulai terkombinasi, ada fathah, ada sukun, ada kasrah, ada dhammah. Al-ghafuru, kemudian ghaffara sudah ada tasydid, ghufran sudah ada tanwin, ghafurun sudah ada tanwin, dhammah. Ini satu contoh. Nanti guru bisa memberikan beberapa contoh yang diambil dari kata kerja atau dalam tata bahasa Arab namanya fi'il. Dirasa anak-anak sudah mulai paham. Biasanya kalau yang sudah kenal huruf, mereka akan dengan mudah mengikuti sesi ini. Kemudian permainan dilanjutkan dengan 4 kartu basmalah. Caranya, setiap anak dibagikan 4 kartu. Mohon maaf, kelompok saya salah ketik karena untuk teknik ini belajarnya kelompok. Setiap kelompok dibagikan 4 kartu yang harus diurutkan dan ditulis dari huruf terkecil dengan tanda baca A, I, U plus tanwin. Karena titik dari tujuan
Allah. Pak, Rama putus. Halo. Halo Bu Haji. Halo. Halo Bu Haji. Halo moderator. Apa suara saya masih terdengar? Dengar. Oh iya. Ya, ada Terima kasih ya. Baik, terima kasih, saya lanjutkan. Nah, berikutnya permainan dengan 4 kartu basmalah. Nah, setiap kelompok dibagikan 4 kartu yang harus diurutkan dan ditulis dari huruf terkecil dengan tanda baca A, I, U plus tanwin. Nah, setiap kelompok diminta untuk mengurutkan A, I, U atau ba, bi, bu sambil menuliskan. Nah, setiap kelompok diminta untuk maju sambil membawa huruf untuk kemudian ditempelkan di papan tulis atau tidak dituliskan sendiri oleh anak di papan tulis. Dengan harapan ketika anak bisa mengucapkan A, dia juga bisa menuliskan A. Begitu seterusnya untuk huruf berikutnya. Ini di sesi ketiga. Selanjutnya, menulis huruf yang bersambung dan menandai huruf beserta harokatnya. Karena teknik ini adalah basmalah, maka contoh yang pertama diambil adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Guru menuliskan lafaz basmalah, kemudian menguraikan semua huruf yang ada dalam lafaz basmalah. Setelah huruf terurai, kemudian guru mengambil setiap huruf dalam lafaz basmalah. Basmalah dimulai dengan ba, maka diambillah huruf ba, diberi harokat. Ba, bi, bu. Kemudian tanwin, ban, bin, bun, ba, bi, bu, ba, dan seterusnya. Berharap supaya anak sudah mulai mengenal apa itu mad atau huruf yang harus dibaca panjang, dan mengenalkan kepada anak bagaimana posisi atau kondisi huruf ketika sudah bersambung dengan huruf yang lainnya. Minggu keempat, siswa mengenal tanda baca sukun dan tasdid dimulai dari huruf-huruf yang memiliki kemiripan bentuk, lalu dikombinasikan dan diacak dengan huruf lainnya. Contoh, kemiripan bentuk: ba, ta, ta. 3 huruf ini ada kemiripan dari bentuknya, dibedakan dari titiknya. Begitupun ja, ha, kha. Nah, kemudian huruf demi huruf digabungkan dengan 2 huruf-huruf yang sejenis. Ba digabung dengan ja, ba digabung dengan ha, ba digabung dengan kha, ta digabung dengan ja, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan cara penggabungan seperti ini, apalagi ketika kita sajikan dalam bentuk tayangan pada proyektor, disajikan dengan bentuk gambar, insya Allah anak-anak akan lebih cepat memahami. Minggu kelima, mengenalkan huruf hamzah, sukun, dan huruf lain atau huruf-huruf yang harus dibaca secara lembut. Au, ai, a, bau, bai, ba. Pelafalan ini dilakukan secara berulang-ulang sampai dirasa anak-anak menguasai, baru kemudian berganti pada huruf yang berikutnya.
Untuk pelajaran agama di sekolah, di SD terutama 4 jam. Jadi kita sebagai guru agama, kami sebagai guru agama harus bisa dan pandai mendesain waktu agar dalam setiap sesinya itu langkah-langkahnya bisa tercapai. Selanjutnya masih tentang pengenalan pada harokat sukun, harokat tasydid. Biasanya saya suka melakukan ini supaya anak-anak bisa mengikuti. Berharap bagi anak-anak yang belum mengenal secara utuh beberapa huruf hijaiyah, ketika dilakukan berulang-ulang, insya Allah akan cepat terlengkap. Langkah ke-6, minggu ke-6, mengulang-ulang pelafalan huruf dengan menulis dan membaca kata kerja yang terdapat dalam surah yang biasa dilafalkan. Saya rasa setiap kita pasti bisa melafalkan suratul Fatihah. Begitupun anak-anak kelas 1, anak kelas 2, mereka sudah terbiasa membaca suratul Fatihah. Nah, pada pertemuan minggu ke-6 ini, guru diminta untuk mencari kata kerja atau mengembalikan suatu kata ke bentuk asalnya atau ke bentuk kata kerjanya. Seperti ini, rahimah. Rahimah diambil dari kata ar-rahim. Nah, ketika sudah kita kembalikan ke bentuk asal atau ke bentuk kata kerja, kita tuliskan ini, kemudian kita lafalkan, kita minta anak untuk mengulang-ulang. Tujuannya supaya pelafalan mereka tentang huruf yang dalam penekanan bisa lebih terbiasa. Rahimah, kita menekankan pada huruf H. Kalau dilafalkan secara berulang-ulang dalam bentuk kalimat yang berbeda, semoga makhrajnya bisa lebih baik lagi. Yang kedua, secara tidak langsung mereka sudah diperkenalkan pada satu cabang ilmu dalam Al-Quran, yaitu salah satu cabang ilmu tata bahasa Arab yang akan mempermudah kita untuk lebih memahami Al-Quran, ilmu sorof namanya. Bagi bapak dan ibu yang pernah belajar di pesantren atau setidaknya pernah mengenal ilmu sorof ini mungkin sudah terbiasa. Karena itu saya ingin membiasakan anak-anak didik kita tanpa terbebani, mereka sudah bisa tidak aneh lagi nanti ketika mereka akan melanjutkan studinya atau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi di pesantren. Para bapak dan ibu, 6 langkah atau 6 pertemuan sudah terlewati. 5 menit lagi Ustazah. Iya, selanjutnya saya sudah setiap kali saya masuk ke dalam kelas pasti saya sudah buat progres keberhasilan siswa. Di sini setiap kali pertemuan anak-anak sudah harus memiliki buku ini atau catatan ini yang akan menjadi portofolio mereka. Pada pertemuan pertama, di hari pertama tadi, karena tagihannya adalah 5 huruf, maka kalau mereka bisa menguasai 5 huruf itu, saya beri bintang 5. Pun kalau mereka hanya 4, diberi bintang 4, atau 3 hanya diberi bintang 3. Ini hanya sebagai motivasi saja buat mereka agar untuk menumbuhkan jiwa kompetitif di antara siswa-siswi kita. Demikian para bapak dan ibu. Mohon maaf atas paparan yang sedikit terkendala karena sinyal tadi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Ibu Haja Nurmani. Silakan. Halo. Terima kasih Ustazah Nur Fadilah. Alhamdulillah sore hari ini kita diberikan materi yang luar biasa dari Ustazah. Sebuah cara cepat baca tulis Al-Quran dengan metode basmalah. Bukan saja cepat, tapi termudah. Iya. Oke, Betul. Bapak, Ibu,
Untuk lebih memperjelas lagi, silakan kita mulai sesi pertanyaan. Boleh menjawab, boleh menanggapi atau bertanya. Silakan. Sudah ada yang bertanya kah? Silakan Bapak, Ibu. Kami tunggu tanggapannya atau pertanyaannya agar materi yang dari Ustazah ini kita lebih paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sama Bu Nur Fadilah. Oke. Iya, sebelumnya saya makasih banget ini udah dikasih paparan materi dan ini SD saya ya. Jadi saya ngerasa lah, oh ini sekarang sistemnya kayak gini ya, jadi kayaknya keren banget. Dan ini best practice ya Bu ya. Jadi praktik baik dari Ibu Iya, betul, dalam keseharian sendiri gitu ya. Iya. Nah, saya itu memang sudah ada keberhasilannya. Suaranya terdengar kan ya Bu ya? Iya. Halo, suara saya terdengar? Iya. Oke. Iya, tadi kan ada tabel keberhasilan ya. Gimana buat nanti anak-anak yang ketinggalan atau gimana? Kan ada, ya pasti kita tetap harus melangsungkan pelajaran itu ya di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga harus berprogres. Gimana mengatasi pas ternyata ada anak yang nggak bisa ikutan gitu, entah karena sakit, entah karena tidak cepat menangkap seperti yang lainnya, itu kira-kira gimana ya? Itu sih pertanyaannya. Baik, bagaimana ini Ustazah? Apa kita minta pertanyaan lagi kepada peserta lain atau Ustazah langsung jawab? Kayaknya langsung dijawab aja ini. Oke, silakan Ustazah dijawab pertanyaan Ibu Sofa. Oke, terima kasih Bu Sofa, terima kasih juga Ibu Moderator. Mungkin dalam proses pembelajaran kita selalu mengharapkan sebuah keberhasilan dalam segala kegiatan yang kita lakukan. Biasanya ketika kita melakukan proses pembelajaran pasti akan ada tagihan. Ya, tagihan itu keinginannya kita seluruh siswa pasti berhasil 100%. Tapi pada kenyataannya ada saja beberapa orang siswa atau sebagian siswa malah yang tidak sesuai dengan target kita. Seperti biasa sebagai seorang guru, ketika kita menghadapi siswa ya dengan variatifnya itu, betul banget Bu Sopa ya, karena kemampuan setiap orang kan berbeda. Nah, setiap orang itu harus menyikapi perbedaan itu secara bijaksana. Nah, kita kan sudah mengenal ada remedial dengan pengayaan. Nah, ketika anak yang dinyatakan belum berhasil pada setiap pertemuannya, biasanya akan ada remedial. Nah, buat mereka yang sudah berhasil akan ada pengayaan. Antisipasinya dari awal saya sudah bilang, saya itu sudah menjalin kerjasama dengan wali murid karena alhamdulillah saya itu ikut nimbrung aja di grup kelas gitu. Tujuannya supaya mempermudah setiap kali saya ingin minta bantuan wali murid. Nah, saya berharap ketika di kelas mereka belum menguasai materi 100%, 90% atau 80%, saya akan minta bantuan
atau berusaha menghubungi wali murid dari siswa yang kita anggap belum tuntas itu untuk bisa mengisi progresnya, karena kan targetnya 5 huruf itu tidak full mesti, atau target setiap kali pertemuannya tidak mesti harus terselesaikan di dalam kelas gitu, karena kelanjutannya juga bisa mereka tuntaskan di rumah gitu, baik itu dibantu oleh orang tuanya atau di pengajiannya. Intinya, nah ketika remedial itu ketika kita lihat mereka belum bisa menguasai, ada remedial. Nah tentunya ketika remedial itu ada kebijaksanaan dari kita, ketika memang mereka ada keterbatasan, maaf, setiap kemampuan seorang berbeda, yang mungkin keberhasilannya sesuai dengan kondisi siswa masing-masing. Tapi alhamdulillah setelah saya tempuh cara ini, 80% dari siswa yang ada sudah bisa menuntaskan setidaknya untuk surah-surah yang wajib mereka kuasai dalam setiap kelasnya. Kebetulan Ibu moderator ini partner saya ngajar di SDN Kaliabang Tengah 1. Beliau mungkin paham juga, beliau tidak tahu bagaimana kondisi, karena kita sama-sama paham gitu, sama paham kualitas siswa kita. Dan saya rasa teknik ini insya Allah akan bisa menjawab kekhawatiran kita, atau setidaknya bisa membantu kita bagaimana caranya mencetak siswa-siswi kita agar supaya mereka tidak hanya pandai membaca tapi juga pandai menulis. Demikian Bu Sofa. Saya rasa remedial itu ada gitu ya, nanti waktu khusus pun ada gitu buat mereka yang ini, cara tertentu pun ada buat mereka yang memang sedikit aja. Ya, demikian beda. Ibu Sofa. Iya Ibu, terima kasih. Makasih banyak. Sama-sama. Oh ya, mudah-mudahan puas. Kalau misalnya Bu Sofa ingin lebih jauh mengenal dengan metode ini, boleh nanti di luar ini, di luar acara ini, Bu Sofa bisa menghubungi Ustazah. Baik, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Sofa. Pertanyaan kedua kita serahkan kepada Pak Lili. Silakan Ibu Eis, miliknya ke Pak Lili, biar Pak Lili yang langsung bertanya kepada Ustazah. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembelajaran di ya. Pembelajaran di kelas ya Bu ya, bukan perorangan ya Bu ya? Iya, di kelas Pak. Kalau perorangan itu masih tetap bisa juga sebenarnya Bu ya dipakai ya? Bisa Pak. Ya sebenarnya bisa, karena metode ini kan karena saya terapkan di kelas, jadi per kelompok. Kalau perorangan tidak kebagian waktu. Lebih efektifnya memang perorangan Pak. Ya Bu, cukup itu aja. Terima kasih Bu. Oke, sama. Ya, terima kasih Pak Lili. Baik, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini dari Bapak Pak Ibu ya ini. Silakan. Ibu Dewi ya. Mit, kasih Mit. Kamu kan dari pagi belum olahraga. Halo. Ya. Oke, iya. Sambil menunggu penanya. Silakan Bu. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya Bu, silakan.
Sepertinya itu ya, lowbat ya. Atau saja, biar saya bacakan saja ya. Iya, nggak apa-apa. Ini pertanyaannya adalah, apakah metode ini bisa dipakai semua usia? Oke, langsung saya jawab ya Bun. Terima kasih kepada penanya, entah Bapak atau Ibu, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya. Metode ini sebenarnya fleksibel. Bisa digunakan oleh anak usia SD ataupun oleh orang-orang yang memang ingin cepat belajar membaca dan tulis Al-Quran. Karena core dari teknik ini adalah seringnya berlatih. Jadi sering berlatihnya itu tidak hanya membaca tapi menulis. Nah, kebanyakan saya lihat metode-metode yang sudah ada atau teknik-teknik yang sudah ada itu rata-rata hanya menekankan pada cara membaca Al-Quran saja. Sementara untuk hal tulis Al-Qurannya kurang terperhatikan. Makanya banyak mungkin siswa-siswa kita yang sudah pandai membaca Al-Quran tapi mereka belum pandai menuliskannya. Nah, hal inilah yang menjadi sedikit kekhawatiran saya. Ya, saya berharap mudah-mudahan dengan teknik ini ada orang yang ingin ikut bersama dengan saya menerapkan teknik ini, dengan harapan semoga baca tulis Quran ini bisa tercapai, terutama buat anak-anak kita yang sudah memang lancar membaca Quran. Demikian Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Ustazah. Ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi, Bapak, Ibu? Ya, ini punten, ini waktunya sudah tinggal 5 menit lagi. Bisa mungkin kita Tutup saja ya. Iya, mungkin minta ininya ya, pasarannya dari Bapak Eko gitu ya. Kita tutup saja dulu ya. Oke, Kita tutup iya. saja dulu ya. Ibu Baik, Bapak. Baik. Ibu moderator. Baik. Baik. Bila Bapak, dirasa Ibu, saya hadir. tidak ada lagi pertanyaan dari partisipan, baiklah, saya cukupkan paparan saya sampai di sini sambil berharap mudah-mudahan dengan sharing ini ada solusi atau setidaknya ada keinginan buat kita untuk lebih mempelajari Al-Quran secara utuh. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau ada yang tidak bagus lah. Mohon maaf. Kembali saya sarankan kepada Ibu Ros, Ibu Eis. Silakan Ibu Eis. Ya baik, terima kasih Ibu Nurmani dan Ibu Nur Fadilah yang telah memaparkan materinya. Ya, tidak terasa ya Bapak Ibu, waktu sudah hampir menunjukkan jam 17.00. Kiranya mungkin untuk presensi sudah saya kirim ya. Ya, terima kasih Bu. Ustazah jangan lupa diisi. Oh iya, terima kasih. Chat, mangga silahkan bikin ada apa mungkin dari instruktur kita Bapak Eko. Bagaimana Bapak Eko? Silahkan. Alhamdulillah materinya bagus sekali.